Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Hari ini ada bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah aktivis perempuan. Namanya Bu Vera Koto. Wah, dia punya organisasi namanya LPG. Apa itu LPG? Kita tanya aja ke yang bersangkutan. Ayo Bu, sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Ya. LPG itu apa Bu? Panjangannya Bu? Wah, ini perjalanan tuh. Oh ya, seru nih. LPG ini perjalanan. Apa singkatannya Bu? Lembaga Penerus Generasi. Wih, keren. Kata-katanya menarik. Ya. Generasi. Gimana perjalanannya gimana tuh yang panjang itu, yang ceritanya menariknya di mana tuh Bu? Sebenarnya terbentuknya LPG itu asal usulnya adalah gerakan politik. Oh, oke. Terus Bu? Kita bergerak di politik, tapi dengan konsep yang agak berbeda. Ya. Memang tujuan awalnya adalah bagaimana meraih suara. Awalnya seperti Oh ya. Tapi di perjalanan itu saya berpikir konsep untuk meraih suara dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Ya mungkin saya berpikir dengan basis-basis kekuatan komunitas, kelompok-kelompok yang memang terbina dari kita-kita, sehingga memberikan output yang positif gitu. Pada intinya bagaimana sih kita nih meregenerasi sesuatu hal yang positif kepada generasi selanjutnya. Nah konkretnya apa tuh Bu? Konkretnya apa nih yang dikerjakan nih? Setelah perjalanan politik ya, saya dengan teman-teman waktu itu membangun gerakan budaya. Budaya bagaimana generasi muda untuk cinta budayanya. Buat saya budaya adalah ibu. Kemudian saya membuat bergabung dengan beberapa komunitas juga untuk menggalakkan budaya Nusantara. Pagelaran wayang, tapi pagelaran wayang itu tidak elit. Saya sengaja mengemasnya itu secara kemasyarakatan lah ya. Adanya di kampung. Nanti dulu bantu saya potong Bu. Ibu asli Jawa apa orang mana Bu? Saya asli orang Sumatera. Sumatera Bu? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Luar biasa ini. Beliau suka wayang, bukan wayang, tapi ibunya orang Sumatera Barat. Ini luar biasa ini. Wah, ini keren. Terus lanjut Bu. Ya, perjalanan itu banyak ya. Suka duka, bagaimana sih kita mengajak generasi milenial itu untuk peduli dengan budayanya. Itu memang cukup membuat kita itu bekerja keras. Karena milenial itu boleh dibilang kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau budaya. Bagaimana meregenerasi budaya itu kepada generasi milenial itu memang butuh kekuatan lah. Kita sama-sama nggak bisa berdiri sendiri. Nah, katanya Ibu juga penggerak Gapoktan ya Bu? Ya. Nah, itu cerita gimana Bu? Saya dengar juga Ibu katanya punya Gapoktan. Nah, apa tuh Gapoktan Bu? Itu kelompok tani. Oh, oke. Nah, kelompok tani. Kebetulan saya ada beberapa jaringan-jaringan di daerah. Memang fokus saya itu waktu itu adalah sanitary, air bersih. Miris rasanya gitu kan, di daerah terpencil yang nggak berapa jauh dari ibu kota itu masih sulit mendapatkan air bersih. Mereka masih buang air di kebun, mereka masih sulit untuk mencari air untuk kehidupan sehari-hari. Sementara jaraknya nggak berapa jauh dari ibu kota.
Memprihatinkan kan? Wih, luar biasa. Ya kan? Kami mengajak rekan-rekan, teman-teman, gimana sih gitu kan. Ya mungkin karena semangatnya aja sih sebetulnya. Tidak ada bantuan pemerintah. Saya tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Hanya kepercayaan kepada pribadi kalian. Mereka mensupport menjadikan MCK di Menes. Menes itu daerah Pandeglang, Bu ya? Pandeglang. Oke. Nah, rasanya kalau kita melihat itu akan menangis. Dan betapa bersyukurnya mereka saat ini mendapatkan air bersih. Luar biasa, Bu. Itu gerakan sosial yang luar biasa, Bu. Iya. Itu langsung konkret, Bu ya? Iya. Itu tidak dapat bantuan sama Rp1 pun dari pemerintah. Nah, kalau kaum mudanya di sana gimana, Bu? Peduli nggak sih dengan Nah, justru ini saya dengan teman-teman di sana, jaringan di sana itu mengajak mereka mau berorganisasi. Karena dengan kita berorganisasi ada transfer ilmu juga. Transfer pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Dengan adanya mereka masuk kelompok-kelompok, entah kelompok tani, entah kelompok apa gitu. Intinya mau dulu. Dibanding mereka menghabiskan waktu hanya untuk bermain gadget. Oke. Sebenarnya gadget juga bisa dipakai yang berguna, Bu ya. Transfer ilmu ya. Iya. Mungkin jualan online untuk pertanian mungkin ya. Dan kami mengajak teman-teman di sana, khususnya kaum milenial ya, ayo peduli tanam. Bagaimana mereka itu mau bertanam, mau bertani gitu. Karena ini bertani bukan sesuatu yang menarik buat generasi milenial. Gitu. Mereka lebih enak gitu kan, ke kota walaupun jadi apapun gitu kan. Yang sangat miris, lahanan pertanian itu bukan penduduk setempat. Mereka hanya jadi penggarap. Mereka belum memiliki kesadaran kalau bertani itu adalah bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Tapi ketertarikan itu yang kurang. Ya banyak faktor sih. Iya. Tapi sebenarnya orang milenial itu membuka sosmed juga sebenarnya ya main sosmed juga tapi menjurus yang positif yang ke pertanian atau segala macam mungkin jadinya lebih hebat kali, Bu ya. Mereka mungkin melihat kan style ya, banyak style gitu kan. Kalau mereka lihat orang kota dengan gayanya bagus, rapi dibanding mereka turun ke sawah dengan kotor kan. Dan image orang tua kepada anaknya juga tidak memotivasi. Banyak orang tua, ngapain kamu jadi petani gitu kan? Jangan kayak bapak lah nak, kayak begini gitu. Tapi kan kalau petaninya lebih dari bapak aja kan. Nah itu banyak faktor juga Pak. Oke. Salah satunya apa? Kita generasi milenial tuh kurang banyak mendapat edukasi. Banyak faktor juga kenapa mereka jadi tidak tertarik kepada pertanian. Banyak faktor juga. Di samping permodalan. Bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit. Transfer ilmu dan teknologi itu juga minim. Nah, makanya ada kelompok-kelompok tani itu. Disitulah kita ada binaan-binaan kecil supaya mereka itu mempunyai semangat dulu. Kalau bertani itu juga bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan buat masyarakat. Keren Bu, betul. Itu kami tertarik dengan sanitasi air segala macam dan MCK tuh Bu. Kapan-kapan kita bisa berkunjung ke sana nggak Bu? Jadi DNIKS mungkin bisa membuka mata teman-teman sekalian menjembatani ini untuk mencari sponsor. Saya ada beberapa tempat yang mereka rela memberikan lahannya, memberikan tempatnya, menghibahkan lahannya untuk dibangun MCK. Dan kita ada datanya. Tapi jujur Pak, kita belum bisa menyambangi itu, menjembatani itu kepada pemerintah daerah. Jadi saya hanya masih bergerak secara swadaya dengan teman-teman. Nah inilah di tahun momen-momen politik ini saya ingin gitu merubah image gitu loh. Bagaimana rakyat butuh bukan janji ya? Bukan sekedar janji. Bukan janji tapi. Iya, mereka harus merubah nilai-nilai kepahlawan di daerah itu menjadi sesuatu yang
positif. Yang positif, bukan hanya janji tapi langsung dia membuat mereka sesuatu. Yang paham daerahnya, mereka yang peduli dengan wilayahnya, mereka yang mau berkontribusi kepada wilayahnya. Disitulah saya menganggap ini adalah sebuah perjuangan ya. Kenapa dua hal itu sangat penting? Karena air adalah sumber kehidupan, Pak. Ya, betul. Mereka bergembira mendapatkan air bersih. Subhanallah, Pak. Mereka sangat bahagia dengan ambil air wudhu dengan air yang bersih. Memang selama ini sejauh mereka tidak? Jauh. Mereka harus jalan ke kebun. Oh, itu dekat dari ibu kota? Itu dekat dari Jakarta. Ngeri ya? Bagaimana, Pak? Miris kan? Kapan-kapan saya mau ke sana, Bu. Kita langsung shoot, kita podcast di sana, ya kan, biar mungkin dengan kita bantuan dari DNKS ini menyuarakan ini, mungkin donatur-donatur akan datang dan membantu. Saya berharap sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Hanya melalui swadaya teman-teman mengumpulkan. Saweran lah. Oh, hebat. Ayo dong bantu gitu kan. Itu juga gerakan budaya wayangan juga sama. Agak sulit kita, tapi itulah gerakan-gerakan, itulah sebuah perjuangannya. Saya ingin menghadirkan sebuah kegiatan budaya bukan hanya di kelas, bukan hanya di sebuah gedung pementasan, tapi mereka harus mau. Saya dengan teman saya bilang, anak-anak kecil harus tahu gamelan itu seperti apa, wayang itu bentuknya kayak apa, terus bunyinya seperti apa. Bukan hanya mereka melihat dari YouTube, TV atau sebagainya, tapi hadir di tengah masyarakat dan melihat langsung. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan menjadi sebuah tontonan yang eksklusif, tapi menjadi sebuah hiburan. Itu yang harapan-harapan saya itu seperti itu. Bukan hanya budaya bukan hanya budaya asing atau sebuah itu ya. Saya ingin budaya kita juga bisa seperti itu gitu. Di mana ada pagelaran budaya, ada pasar malam. Wah, itu sangat menghibur. Jadi ada dua fokus LPG nih ya, budaya sama sosial ya. Itu luar biasa, Bu. Budaya dan sosial ini keren banget, Bu, kalau misalnya berjalan selaras ya. Apalagi LPG ini fokusnya ke generasi. Jadi ke anak-anak, generasi penerus. Saya pengen tuh di sela-sela weekend anak-anak tuh bukan hanya fokus ke santai, ngopi-ngopi gitu. Tapi harus ada sesuatu yang penuh manfaat. Itu aja sih sebetulnya tujuan saya. Baik, Bu, bener, keren, Bu. Kapan-kapan kita ke sana, Bu ya. Kita ke sana, kita siaran, kita lihat mata seminya biar teman-teman sekalian yang melihat podcast ini bisa tergerak hatinya. Itu nggak ada bantuan, Pak. Tidak ada bantuan pemerintah, itu swadaya. Swadaya teman-teman, yang mereka yang masih peduli. Bahkan ada data-data beberapa tempat yang mereka berharap sekali. Ini loh, Bu, tempat saya dihibahkan, nggak apa-apa, bangun, Bu, karena susah mendapatkan air bersih. Kalau bisa melihat ke sana mungkin agak miris, Pak. Siap, mungkin minggu depan kita ke sana, Bu. Ya, amin. Insya Allah ya, kita coba membuka mata teman-teman sekalian untuk melihat ini loh, potret kehidupan nyata. Kapan kita lagi untuk bersosial ya kan? Iya. Mungkin gara-gara DNKS ini kita jadi bisa terbuka ya kan mata kita untuk membuat sesuatu gerakan yang sosial. Apalagi, Bu, mau disampaikan? Ya mungkin saya berharap ke depan gitu kan, pemerintah juga fokus kepada gerakan-gerakan milenial ini, apalagi fokus kepada gerakan anak milenial terhadap petani yang masih mau peduli sama petani, masih mempunyai semangat untuk menggerakkan petani. Akses itu baik transfer ilmu, transfer teknologi, itu kemudahan mendapatkan modal, mendapatkan alat-alat pertanian dan sebagainya harus kita dukung juga gitu. Sebenarnya gini, Bu ya, sebenarnya juga kalau anak muda ini bermedsos dia dan bertani ini bisa jual online hasil produk ya kan bisa memutus tengkulak ya. Jadi marketplace. Jadi mereka kadang-kadang kan petani sekarang kan kurang update juga dan mereka mungkin hanya mungkin sekedar tamatan SD, SMP gitu kan, dan akses untuk mengetahui seperti media sosial itu kan minim. Dan anak muda ini yang
punya kebiasaan itu tuh juga mereka merasa nggak semangat gitu. Iya. Karena bagi mereka tuh tidak menjanjikan bertani. Itu salah, pemikiran terbalik mungkin. Iya. Kalau di Eropa di luar negeri kan petani itu kan luar biasa. Ya, bagaimana mereka bertani juga masih terlihat intelek gitu kan, terlihat rapi, necis, berarti kan harus ada alat-alat pertanian yang modern gitu kan. Nah, ini yang menarik minat generasi muda itu yang perlu kita tanamkan. Menyadarkan generasi milenial kita tanpa adanya petani itu mau jadi apa? Ya, setuju Bu. Pakat. Oke, ada lagi Bu, kira-kira? Oke. Terima kasih. Luar biasa ini tokoh ibu ini luar biasa ya, seorang aktivis politik tiba-tiba menjadi aktivis sosial. Ini yang perlu dicermati nih, walaupun kita bicara politik tapi kita bekerja sosial, ini luar biasa. Baik Bu Vera Koto, insya Allah nanti kita ke lapangan, kita lihat langsung apa yang dikerjakan sama ibu, membuat semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman lain untuk membantu atau menggerakkan gerakan yang seperti ibu di tempat-tempat lain. Jadi kita ada dan dibutuhkan, kita langsung bergerak. Amin. Baik Bu, terima kasih atas kedatangannya. Oke, para pemirsa sekalian, kita cukupi podcast hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.